Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mencabut nyawa-nyawa kita. Kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan tentang akhlak. Kita akan menyebutkan riwayat-riwayat dalil di mana disebutkan dalam dalil tersebut tentang isar, yaitu mendahulukan kemaslahatan, kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri, di atas kemaslahatan, keselamatan dirinya sendiri. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab kedua sahih mereka berdua bahwasanya ada seorang yang bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada istri-istri beliau apakah ada makanan yang bisa diberikan kepada tamu tersebut. Namun beliau tidak mendapati adanya sedikit pun makanan yang berlebih di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa bersahajanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai makanan pun tak berlebih, tak tersisa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan
kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, siapakah di antara mereka yang mau menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu ada seorang sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in yang masuk menemuinya lalu membawanya ke rumahnya. Masuk membawa tamu tersebut ke rumahnya. Sembari dia katakan ketika ia masuk ke dalam rumah, sesungguhnya kita kedatangan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia meminta kepada istrinya untuk menjamu tamu tersebut. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu meminta kepada istrinya untuk mengeluarkan makanan yang ada di rumahnya. Maka istrinya mengatakan tidak tersisa makanan sedikit pun kecuali makanan yang tersisa atau yang berlebih memang untuk anak-anak. Maka sahabat Nabi ini, sahabat Ansar ini radhiyallahu anhu mengatakan kepada istrinya, memerintahkan kepada istrinya untuk menidurkan anak-anak terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika dihidangkan makanan, maka hendaknya berpura-pura memperbaiki lampu yang menerangi ruang tamu tersebut, ruang makan tersebut, agar dia juga bisa berpura-pura makan bersama dengan tamunya, sehingga tamunya yang hanya tamu Rasulullah itu yang hanya makan makanan yang dihidangkan, karena memang sedikitnya makanan yang dihidangkan. Maka sang istri yang mulia ini, sahabat wanita Rasulullah SAW yang mulia ini, seorang istri yang salihah ini, dia mengikuti perintah suaminya untuk memuliakan tamu Rasulullah SAW. Coba perhatikan wanita ini luar biasa. Dia memiliki banyak kebaikan. Untuk satu kali ini saja, satu sesi kebaikan ini, dia memiliki beberapa amalan kebaikan. Yang pertama, dia memuliakan tamu Rasulullah SAW. Yang kedua, dia taat kepada perintah suaminya. Yang ketiga, dia berlaku baik kepada anak-anaknya dengan menidurkan anak-anaknya. Luar biasa. Dan mampu dia menidurkan anaknya. Ini tentunya sebuah kesulitan yang bisa dikatakan besar, menidurkan anak-anak dalam kondisi belum makan malam. Nah, ini bisa-bisa mereka itu menangis nantinya. Tapi demikianlah istri yang salihah, wanita yang mukminah, beriman. Kita sebenarnya rindu dengan sosok-sosok wanita-wanita yang beriman, yang tangguh seperti ini, yang taat kepada suami, yang memuliakan Rasulullah, memuliakan Allah, beriman kepada Allah, memuliakan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, demikian. Yang begitu salihah bagi suami dan anak-anaknya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka dia pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Maka dia bersegera menemui anak-anaknya dan menidurkan mereka. Sang suami pun bercengkrama dengan tamunya tersebut. Lalu setelah anak-anak itu tidur, maka sang istri mencoba memulai untuk menghidangkan makanan. Makanan dihidangkan, lalu ia pura-pura memperbaiki
lampu dengan mematikan lampu tersebut. Ya. Maka seolah-olah ya makanan itu terhidang untuk tamu dan suaminya. Padahal hanya untuk tamu saja. Maka dipersilakan kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan, untuk menikmati hidangan. Sementara sang istri masih dalam kondisi memperbaiki ya, dalam kondisi ya berpura-pura memperbaiki lampu yang ada di ruangan tersebut ya. Barangkali lampu tersebut dibawa ke satu tempat, jadi ruangan itu gelap. Maka tamu Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam makan dengan lahapnya ya. Dan suami pun berpura-pura makan ya. Berpura-pura makan. Setelah kenyang maka makanan-makanan tersebut wadah-wadah makanan pun dikumpulkan lalu dikembalikan ya. Kemudian tamu tersebut pun karena sudah terlalu malam maka dipersilakan untuk istirahat tidur ya, tidur sampai waktu pagi tentunya. Dalam kondisi seisi rumah tersebut merasakan lapar kecuali tamu yang tidak mengetahui bahwasanya keluarga tersebut ternyata dalam kondisi lapar, belum makan malam. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Coba bayangkan ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sahabat Ansar ini ya, dengan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya memuliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan kepentingan maslahat saudaranya ketimbang dirinya dan keluarganya bahkan. Ya. Mereka berani untuk lapar sampai pagi dalam rangka ya mendahulukan kemaslahatan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijamu dengan makanan mereka. Mendahulukan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemaslahatan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala masuk waktu pagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ansar tersebut sembari mengatakan, laqad ajiballahu min sani'ikum al-lailata bidhaifikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap tindakan kalian tadi malam terhadap tamu kalian. Padahal itu tamunya Rasulullah, tapi menjadi tamu mereka. Demikian. Wa nazalat ayatu, dan turunlah ayat ini, yaitu surah Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu mendahulukan kemaslahatan orang lain di atas pribadi-pribadi diri-diri mereka walaupun mereka membutuhkan. Padahal mereka butuh, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mereka butuh dengan makanan tersebut. Ya, tapi demikianlah sikap isar ini, ya, sikap isar ini, ya, telah menghujam di dalam diri para sahabat. Maka memang demikian, ya, mereka bersikap. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari dihadiahkan sebuah pakaian, semacam pakaian selendang atau pakaian bawah, ya,
oleh seorang wanita sembari dia mengatakan, sesungguhnya ya Rasulullah aku menenun ya pakaian ini untuk Anda. Jadi ternyata wanita itu sengaja membuat ya merajut atau membuat pakaian itu dengan tangannya sendiri untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ya untuk menyenangkan orang lain, maka Rasulullah SAW menerima hadiah tersebut. Memang demikian Rasulullah SAW, beliau menerima hadiah. Hadiah beliau terima karena itu merupakan bentuk kebaikan, ya kebaikan, menyenangkan ya hati orang yang memberikan hadiah itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sang wanita dengan senang hati tentunya ya dia memberikan hadiah tersebut dan lebih senang ketika Rasulullah menerimanya. Demikian ya. Maka hendaknya kita memang ya saling memberi hadiah karena itu akan memunculkan cinta kasih di kalangan kita ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabbu, salinglah memberi pasti saling mencintai. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka Rasulullah pun memakai pakaian tersebut, ya mengenakan pakaian tersebut dalam rangka juga untuk menyenangkan orang yang memberikan. Maka tidaklah terlihat ya pakaian tersebut pada diri Rasulullah kecuali ketika itu Rasulullah menjadi ya lebih bagus, ya tampak lebih bagus ya karena pakaian tersebut ternyata pakaian mahal. Lalu ternyata ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang mendekat kepada Rasulullah, lalu meminta kepada Rasulullah SAW pakaian tersebut agar diberikan kepadanya. Maka Nabi SAW ya sebagai teladan bagi manusia, dan di antara sifat yang tampak pada diri Rasulullah SAW adalah beliau tidak menolak permintaan kepada beliau. Maka beliau pun memberikan pakaian yang dihadiahkan itu kepada beliau, padahal itu pakaian yang bagus untuk beliau pakai dan telah beliau pakai dan bagus ya. Sampai-sampai kalau tidak salah ada komentar sebagian sahabat yang melihat itu, aku tidak pernah melihat ya pakaian yang bagus yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW kecuali pakaian tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu sahabat-sahabat yang ada di sekitar sahabat yang meminta pakaian itu dari Rasulullah SAW menegur sahabat tadi, mengapa engkau meminta ya kepada Rasulullah SAW yang beliau tidak pernah menolak permintaan, sementara beliau itu membutuhkan pakaian tersebut. Ya, para sahabat marah kepada sahabat ini. Ya. Maka sahabat tersebut mengatakan, memberikan alasan, tidaklah aku meminta dari Rasulullah SAW ya pakaian tersebut kecuali pakaian itu akan aku gunakan untuk penutup jasadku kelak, yaitu kain kafan bagi dirinya. Demikian. Dan itu diberlakukan ya ketika sahabat tersebut wafat. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini juga contoh teladan yang luar biasa di mana Nabi SAW sendiri yang melakukannya. Ya. Coba bayangkan pakaian yang sudah terlihat bagus dan orang lain mengakui bagus, dibuat oleh ya orang yang memberikan itu dengan tangannya untuk Rasulullah ya dengan bagus ya, dibuat dengan bagus. Namun ternyata beliau dengan sukarela mendahulukan kepentingan orang lain, ya kemaslahatan orang lain ketimbang maslahat beliau. Padahal beliau butuh dengan pakaian itu, bukan tidak butuh. Ya, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ya sesungguhnya banyak sekali contoh-contoh ya teladan, gambaran-gambaran ya terbaik dari para salaf dahulu yang menceritakan tentang sikap isar, sifat isar, akhlak isar
yaitu mendahulukan kepentingan orang lain, ya, kemaslahatan orang lain, ya, di atas kemaslahatan pribadi, demikian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita kepada akhlak-akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang tidak ada yang bisa memberikan akhlak-akhlak mulia kepada diri-diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhlak-akhlak buruk. Karena tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari akhlak buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang dengan fasal baru, ya, terkait dengan akhlak keadilan, ya, insyaallah taala. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian. Silakan untuk mengajukan pertanyaan ke nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lupa sujud sahwi, Ustadz, dan saya ulangi dari awal, apakah saya dapat pahala jamaahnya? Kalau lupa sujud sahwi lalu diulangi sholat tersebut dari awal, apakah dapat sholat berjamaah? Baik, ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila jamaah sholat lupa salah satu dari rakaat sholat, lalu menutup sholat dengan jumlah rakaat yang kurang. Nah, jika belum batal, maka punya peluang untuk menambah satu rakaat sholat tanpa mengulang dari awal. Namun apabila telah batal dan jarak yang jauh menurut sebagian pendapat ulama, maka wajib untuk mengulang sholat. Baik itu masing-masing sendiri ataupun secara berjamaah. Nah, ternyata apabila kasusnya jamaah sholat tersebut tidak melakukan penambahan satu rakaat sholat yang terluputkan secara berjamaah selepas salam dari sholat tersebut, maka sesungguhnya tidak sah sholat mereka, maka wajib untuk mengulang, ya, wajib untuk mengulang sholat tersebut. Demikian.
karena ya tidak melakukan sholat dengan rakaat yang seharusnya. Maka itu seperti tidak melakukan sholat sehingga tidak sah sholatnya, demikian ya. Nah, kewajibannya adalah untuk mengulang tanpa melakukan sujud sahwi. Namun kalau seandainya ya, mereka bisa mengulang, baik itu mengulang secara berjamaah karena masih ada di masjid dan belum batal, atau mengulang di rumah masing-masing dengan satu rakaat yang tertinggal karena belum batal, maka menurut pendapat yang kuat adalah wajib untuk melakukan sujud sahwi dengan setelah melakukan tambahan satu rakaat yang tertinggal tersebut, demikian ya. Nah, apabila ternyata sudah batal wudunya dan jeda yang panjang lalu tidak melakukan, maka wajib tidak melakukan penambalan atau penambahan satu rakaat, maka wajib untuk mengulang. Pertanyaannya, apakah mendapatkan pahala berjamaah? Maka kita katakan dapat pahala berjamaah di awal ketika dilakukan. Jadi berjamaah ketika kurang rakaatnya itu mendapatkan pahala insyaallah taala. Hanya saja ya belum terangkat kewajiban sholat, namun pahala didapatkan. Jadi perlu diketahui bahwasanya ada sebuah amalan yang terkadang pahala sudah dapat namun dianggap belum sah. Ya. Pahala sudah dapat namun ya amalan tersebut tidak sah. Contohnya adalah seseorang yang dia melakukan sholat, ya, lalu di pertengahan sholat dia buang angin atau dia ingin buang air kecil atau besar, tentunya dia membatalkan. Nah, tindakan dari awal, bahkan mulai dari dia berwudu sebelumnya sampai batalnya sholat tersebut, ya, atau dia membatalkan sholat tersebut, ya, maka itu terhitung pahala. Namun sholatnya tidak sah, namun pahala sudah didapatkan. Nah, seperti itu, ya. Mana dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut? Maka kita katakan, ya, niat baik saja ketika tidak jadi, ya, itu terhitung pahala. Lalu bagaimana apabila satu amalan yang sudah dikerjakan sebahagian namun tidak sah? Maka tentunya lebih utama untuk ada pahala. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapa saja yang bertekad, berniat untuk melakukan kebaikan namun tidak melakukannya karena terhalang, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kebaikan sempurna. Lihat, sekedar niat saja yang tidak jadi dilakukan. Lalu bagaimana seseorang yang sudah dia niat lalu dia sempat melakukannya, hanya saja tidak sempurna sampai ujungnya karena batal. Maka tentunya lebih utama untuk mendapatkan lebih daripada satu kebaikan itu. Tentu seperti itu. Dan siapa saja yang berniat dan apabila ia berniat untuk melakukan kebaikan dan dia melakukannya, maka Allah catat di sisinya dengan 10 kelipatan sampai 700 kali lipatan, sampai kelipatan yang banyak, demikian. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti itu. Jadi dapat pahala insyaallah taala, pahala jamaah, ya, karena sudah dilakukan, dapat insyaallah taala. Tapi kadarnya kita tidak mengetahui, hanya Allah yang tahu kadar itu. Dan malaikat pencatat yang Allah perintahkan untuk mencatat kebaikan itu. Demikian. Hanya saja ya tidak sah salat tersebut, harus wajib diulang. Dan ketika diulang ini ada pahala tersendiri lagi. Ini ada pahala tersendiri lagi, demikian. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, saya ibu dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wahai ibu, maaf Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah atau berdosakah saya berdoa supaya anak saya bercerai? Dikarenakan istri anak saya tidak baik sama anak-anak, kasar, ke suami tidak nurut dan tidak melayani dengan benar. Yang lebih parah, dia sekarang mau kerja lagi di luar rumah, anaknya mau diasuh sama orang lain. Orangnya tidak mau berbaur dengan keluarga suami. Saya pernah bilangin harus begini dan begitu, tapi dia sekarang malah lebih tertutup. Sekian, jazakallahu khairan atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Saleh bagi laki-laki, salihah bagi perempuan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atau memberikan kepada kita pasangan-pasangan hidup yang saleh maupun yang salihah. Ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bercerai disebutkan dalam satu pendapat para ulama, ini merupakan sebuah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis, ya, yang didhaifkan oleh sebahagian ulama, ya. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bercerai, ya. Baik, ya, tentunya kita katakan bercerai itu merupakan ya keburukan. Bahkan bercerai itu merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh iblis, laknatullah alaih. Ya, bercerai itu. Rasulullah SAW bersabda, Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis, kata Rasulullah SAW, itu meletakkan singgasananya di atas air. Dia ingin mencontoh Allah Subhanahu wa taala, meniru Allah, ya. Dia ingin disembah, dia gila disembah iblis ini, laknatullah alaih. Dan dia wa yab'atsu sarayahu ilal afaq, dia ya menebar, mengutus bala tentaranya sampai ke ufuk, belahan bumi yang ya terpencil sekalipun, ya. Dan bala tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis itu adalah yang paling besar bala musibahnya kepada manusia. Yang paling besar ujiannya kepada manusia. Lalu datanglah bala tentara tersebut melaporkan kepada iblis. Sebahagian bala tentara tersebut mengatakan, ya, sana'tu kada wa kada, fa'altu kada wa kada. Aku lakukan ini dan itu. Aku sudah buat ini dan itu. Demikian. Lalu iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an atau ma fa'alta syai'an. Engkau tidak melakukan apapun. Bukan satu yang menakjubkan bagi iblis, ya. Sampai ada salah satu bala tentaranya mengatakan, ma taraktu, tidaklah aku tinggalkan seorang anak manusia illa farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Tidaklah aku tinggalkan satu anak manusia kecuali aku pisahkan dia dengan pasangan hidupnya, dengan istrinya. Demikian. Lalu iblis laknatullah alaih itu meminta agar dia mendekat.
Udah Nuh mendekat. Mendekat dan semakin mendekat dengan iblis tersebut. Dalam satu riwayat ketika sampai kepada iblis, maka dia dipeluk oleh iblis. Ya, sembari mengatakan ni'ma anta. Sebaik-baik bala tentara adalah kamu, katanya. Demikian. Hadis riwayat Muslim. Baik ya, seperti ini ya, berarti perpisahan, perceraian itu merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh iblis. Laknatullah alaih. Oleh karenanya sebaiknya jangan terlebih dahulu kita memilih bercerai. Baik itu untuk diri kita atau untuk anak-anak kita. Ya. Dan hindari perceraian. Yang ada hanyalah melakukan perbaikan. Itu yang lebih utama untuk dilakukan. Oleh karenanya saya sarankan kepada sang ibu yang dari Bandung ini, ibu yang baik hati, mudah-mudahan ibu diberikan kesabaran yang mendapatkan menantu yang luar biasa seperti ini. Maka saya sarankan untuk mendoakan kebaikan, bukan mendoakan keburukan. Mendoakan kebaikan dan perbaikan. Doakan pertama sekali, doakan anak sendiri, berarti putranya, itu untuk memiliki kesabaran, bersabar, menjadi seorang suami yang sabar dalam rumah tangganya, ya, dalam kehidupannya. Demikian. Doakan agar anaknya itu bersabar, punya sifat sabar. Dan doa orang tua itu makbul. Ya, sana sudah awatin la turaddu, kata Nabi SAW. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Di antaranya adalah wa da'watul walidi li waladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Demikian. Doakan ya anak itu dengan kesabaran. Kemudian yang kedua, doakan menantu perempuannya untuk menjadi istri yang salehah bagi ya suaminya dan ibu yang salehah bagi anak-anaknya. Nah, begitu. Doakan. Ya. Nah, kalaulah ibu seorang yang terdolimi karena sikap menantu seperti ini, maka doa orang yang terdolimi itu makbul. Ya, tadi sudah kita sebutkan hadis yang Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sada sudah awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak tertolak. 3 itu diantaranya adalah da'watul musafiri wa da'watul madrumi, doa orang yang safar dan doa orang yang terdolimi. Baru wa da'watul walidi li waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Demikian. Ya, ketika ibu safar, ketika ibu merasa terdolimi oleh sang menantu, ya, maka doakan sang menantu tersebut agar menjadi istri yang solehah bagi suaminya dan menjadi ibu yang solehah bagi anak-anaknya, dan menjadi wanita solehah ya bagi orang-orang sekitarnya, hamba-hamba Allah sekitarnya, dan menjadi hamba Allah yang solehah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kalau berpisah, didoakan berpisah lalu terjadi perpisahan, maka pertama ya perpisahan itu keburukan, kita katakan keburukan, dan itu akan menghasilkan keburukan. Ya, belum tentu juga nanti itu akan baik bagi anak-anak yang dihasilkan dari mereka. Belum tentu juga bagus bagi ya putra ibu sebagai suami bagi ya menantu perempuan itu yang buruk akhlaknya. Belum tentu bagus bagi mereka perpisahan itu. Malah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang buruk bagi mereka. Kalau didoakan berpisah, kalau makbul doa tersebut lalu terpisah, belum tentu baik itu. Namun coba bayangkan, kalaulah dan berharaplah dengan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tempat menggantungkan harapan. Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Zat tempat bergantung. Ya, semua menggantungkan semua harapan. Maka berharap kepada Allah agar Allah, lalu berdoa kepada Allah, lalu Allah SWT ya membalikkan hati sang menantu perempuan tersebut menjadi hamba yang salihah bagi Allah, menjadi wanita yang salihah bagi orang-orang sekitarnya, menjadi istri yang salihah bagi suaminya, menjadi ibu yang salihah bagi anak-anaknya, ya, dan juga tentunya termasuk salihah bagi keluarga suaminya dan keluarganya. Demikian. Lalu apakah tidak diinginkan hal seperti ini?
Kalau solehah menjadi solehah lah ya menantu perempuan ini, bukankah keuntungannya lebih banyak daripada harus berpisah? Yang terkadang ya perpisahan ini memunculkan dendam, ya, menoreh luka di hati, demikian. Karena muncul hal-hal yang buruk di lisan yang sudah ya tersebutkan. Nah seperti itu. Maka berharaplah kepada Allah, gantungkan harapan. Ya insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sangat mudah untuk merubah hati seseorang. Karena di tangannya lah ya hati-hati anak manusia ini, hati-hati para hamba ini. Ya. Innal quluba baina yadayillah. Ya. Sesungguhnya hati-hati para hamba itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha'u. Dia membolak-balikkan ya bagaimanapun yang dia kehendaki, demikian. Oleh karenanya minta kepada Allah, zat yang muqallibal qulub, zat yang dia membolak-balikkan hati, demikian ya. Minta kepada Allah. Saya kira menantu perempuan ibu ini ya tidaklah separah Umar bin Khattab ketika masih masa kafirnya. Namun dengan doa Rasulullah SAW, Umar radhiyallahu anhu menjadi salah satu tokoh Islam, teladan dalam Islam, demikian. Memiliki akhlak-akhlak yang mulia, sangat mampu bagi Allah dengan doa ya Bu ya, dengan doa. Maka doakan saja ya, bukan doa bercerai, tapi doa perbaikan dan kebaikan untuk menantu perempuan tersebut ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita cukupkan terlebih dahulu apa yang bisa kita sampaikan ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebaikan, kebenaran itu datang dari Allah, maka terimalah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka maafkan dan buanglah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita menyisihkan sebahagian rezeki kita untuk menjadi aset akhirat bagi kita, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Masih banyak kebutuhan atau masih banyak kekurangan ya. Ini ada ratusan juta ya, silahkan berpartisipasi, silahkan berdonasi, silahkan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus ya dialirkan pahala tersebut kepada orang yang berinfak tersebut, walaupun tatkala telah tiada saat dimanfaatkan ya, digunakan infak tersebut. Lebih-lebih ya, lahan ini nantinya akan dibangun masjid ya, yang nanti di dalamnya dilakukan ibadah-ibadah seperti sholat, baik yang wajib maupun yang sunat, ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, bahkan mungkin kegiatan belajar mengajar,
kajian yang sifatnya berkala atau yang rutin, ya demikian. Dan insyaallah taala juga di lahan masjid ini akan dibangun ya sarana-sarana yang lainnya yang ini juga bermanfaat untuk kegiatan sosial, ya kemasyarakatan. Ya, mudah-mudahan ya ketika dimanfaatkan ini akan mengalir seterusnya pahala, ya. Mari berpartisipasi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, silakan transfer sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 712748555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan ini di layar kaca Anda. Semoga apa yang disampaikan ini membuat Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.